Selamat malam teman-teman. Apa kabar Malam hari? teman-teman. Kaget aku Mami jawab malam. Aku kaget. Tolong diaba-aba dong. Iya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Tisa dan Vera. kembali lagi dengan saya Tisa dan Vera dalam Point of View Podcast. Apa kabar Mi? Baik Tisa. Tisa bagaimana kabarnya di sana? Baik, puji Tuhan. Sehat ya. Amin. Mami sehat enggak? Itu aku nanya. Sehat ya. Gitu. Itu nanya. Sehat Tisa. Oh puji Tuhan. Apa ya? Aku lagi ini sih Mi. Jadi sekarang itu setiap aku ketemu orang, aku chat orang, aku akan menanyakan bahwa dia sehat atau tidak. Karena karena kayak kayak tiba-tiba nanti ada yang sakit, tiba-tiba udah nggak ada gitu kan, serem ya. Begitulah Untuk sekarang. sekarang hal itu penting ya. Gimana Surabaya Untuk Mi? ditanya. Aman-aman? Sudah lumayan aman Tisa. Sudah bunyi ambulans tidak terlalu sering. Udah warna apa sekarang? Apa? Warnanya apa? Udah warna tingkat PPKM-nya apa? Tingkat PPKM-nya malah sudah mulai dibuka, tapi ya gitu masih Harus maksudnya PCR. take away, ya Harus take away PCR. masih belum bisa dine in. Bukan PCR kalau di Surabaya, pakai ini apa namanya, Vaksin. peduli itu loh. Oh, peduli lindungi. Ya, Aku pikir peduli pakai PCR. Kita aja masuk enggak. Cuma masuk mall beli es teh 15.000 ya. Masuk ke dalam mall 850. PCR-nya 1 juta gitu. Ya Allah. Aku sih nggak akan ke mall lah kalau tapi itu bercandaan aja ya. Enggak segitunya kalau di Surabaya sih. Oke. Berarti puji Tuhan lah kalau sudah membaik, sedikit pulih begitu ya. Membaik kok. Semoga bisa terus sampai nanti jadi zona hijau lagi. Karena Surabaya terkenal dengan taman-tamannya yang hijau. Tapi di Jawa ini masih diperpanjang sih PPKM. Sampai tanggal berapa? 23? Iya ya. Sampai tanggal 23 ya? Sampai. Oke, hampir seluruh Indonesia melakukan. Ya kita berdoa saja lah untuk pemulihan bangsa ini ya. Tapi by the way kita tidak akan membahas ke sana karena itu akan adalah topik yang never ending topik, tidak akan pernah selesai ya. Sampai nanti dia punya obatnya. Oke. So jadi hari ini teman-teman, tapi kita berdua juga, saya mewakili Kak Vera juga berdoa untuk teman-teman yang mendengarkan ini juga diberi kesehatan terus, diberi kelancaran, diberi kekuatan untuk bisa terus beraktivitas. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Betul. Itu paling penting ya. Meskipun hidup kita sengsara, kita harus tetap bahagia. Bahagia dalam artian jalannya lebih enteng nanti. Benar. Bisa. Lebih bersyukur begitu ya dengan apapun yang kita hadapi. Jadi malam hari ini kita akan membahas tema yang menurut saya cukup penting untuk kita bicarakan, yaitu soal difficult people. Jadi orang kasih bu. So difficult people. Jadi orang-orang yang sulit begitu. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, orang sulit dengan orang yang toksik itu rada-rada beda ya. Toksik. Itu kalau menurut beda lah. Iya, kalau menurutku sih itu rada-rada beda. Jadi orang toksik tuh kita punya opsi untuk meninggalkan begitu. Tapi kalau orang difficult ini adalah orang-orang yang kita tidak bisa meninggalkan. Maksudnya dia adalah orang-orang yang di sekitar kita yang bukan dipaksa, yang memang hadir di dalam kehidupan kita begitu dengan apa adanya dia, yang tidak bisa kita tolak, akan terus ada dalam hidup kita. Jadi orang terdekat kita, sahabat, saudara, keluarga mungkin ya, di lingkungan pekerjaan, teman, atasan dan sebagainya. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang ingin kutanyakan ke Mami punya tidak? Jadi sama-sama kita akan sharingkan ya Mi. Aku dan Mami akan menceritakan kisah pengalaman kita dengan difficult people. Mami punya pengalaman dengan orang sulit tidak? Terus itu satu pertanyaannya. Kalau ada apa yang dilakukan sama orang sulit itu? Kalau tidak ada, mungkin Mami bisa pas, nanti biar saya yang jawab. Kalau tidak ada.
Nah, kemudian apa yang dilakukan orang tersebut? Ketiga, bagaimana Udah cara banyak. mami, iya tolong dicatat ya, ini kayak ujian. Bagaimana cara mami menghadapi orang tersebut? Ini silakan. Ada Oke. tidak nih? Jangan-jangan tidak ada ya, mami? Atau jangan-jangan mami yang difficult? Kemungkinan di faktor-faktor tertentu mungkin iya. Aku Bisa menjadi jadi. orang yang sulit buat orang Sulit. lain gitu. Iya benar. Aku sih yes. Loh, oke silakan nih. Kita mau samakan persepsi dulu ya, Tisa ya. Maksudnya orang sulit ini tuh maksudnya seperti apa sih orang sulit ini? Kalau yang terjadi dalam hidupku, kalau Tisa bilang ada nggak? Ada sih, ada. Orang sulitnya yang seperti apa? Kalau aku ya, ketika melihat orang sulit itu di dalam pemandanganku, kayak dia nggak bisa change hidupnya atau sesuatu hal yang dia tahu bahwa itu nggak benar di dalam dirinya kayak gitu ya. Itu dia nggak bisa berubah di dalam hal itu. Bukan nggak bisa ya, maksudnya kayak nggak mau. Dia nggak mau berusaha untuk merubah itu kayak gitu loh. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang itu sulit banget, sulit dalam artian sulit untuk dibilangi kayak gitu kan. Terus sulit berubahnya. Nah, itu bagi aku tuh itu orang-orang sulit. Dan biasanya orang-orang seperti itu kayak banyak aja jawabannya gitu dengan segala argumennya kayak gitu. Berarti mami ada ya, puji Tuhan. Kalau aku tuh takut tidak ada. Oke. Kenapa Tisa takut? Iya, takut tidak ada. Ya mungkin mami yang sulit tuh kan. Dan mami mami kan juga orangnya. Iya, betul. Ngana mau sulit, ngana mau ngana. Yang penting aku tetap bahagia. Oke, so apa yang dilakukan nih orang sulit tersebut? Apa yang dilakukan orang itu kayak gitu ya? Iya. Atau apa yang aku lakukan buat orang itu? Tidak. Apa yang dilakukan orang itu sampai mami menganggap bahwa dia orang sulit? Itu tadi yang aku bilang. Bagi aku orang sulit itu yang selama pengalamanku ya. Saat kita memberikan sebuah solusi di dalam kehidupan dia, itu kayak dia nggak ada aja jawabannya untuk membuat solusinya kita itu kayak nggak berpengaruh apa-apa di dalam hidupnya dia. Iya. Kalau mau dibilang salah, dia nggak bilang itu salah, kayak yang nggak ngaruh aja buat hidupnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke. Jadi kayak ya kamu nggak ngerti kayak gitu. Ya kamu nggak ngerti. Ya jelas gue nggak ngerti gitu loh ya kan. Nggak ngerti dalam artian yang lu rasain ya gue cuma bisa lihat aja kayak gitu kan di dalam hidup kamu gitu, ngerasain hal itu sih. Jadi bagi aku orang-orang sulit itu ya macam kayak orang bebal gitu ya. Nah, mami menghadapi orang tersebut gimana? A, biasa Kalau saja. aku selama B, ini ada opsi. Oke. Kalau aku selama ini waktu awal-awal ya Tisa, awal-awal ketika aku berhadapan dengan dia gitu. Aku sebut saja dia. Adinda. Itu Kakanda. Terus kayak agak sedikit stres dalam artian kayak aku lihat hidupnya dia kayak kok gitu sih gitu ya. Kayak gitu dalam artian bukan aku menilai ya, bukan menilai, enggak. Kasihan gitu loh lihat hidupnya dia kayak gitu loh. Lo bisa kok kayak gini, kenapa lo nggak lakuin kayak gini gitu loh. Agak-agak gregetan untuk yang itu. Lo harusnya kan kayak gini gitu. Kenapa lo malah nggak lakuin itu kayak gitu loh. Apa sih susahnya ngelakuin hal yang maksudnya seperti ini? Pernah kan diajak ngomong gitu ya, ngobrol tentang hal itu. Itu ya gitu, kayak ada aja jawabannya untuk solusi kita ya. Jadi kayak kadang-kadang upset dengan ini, nggak bisa apa-apa kayak kenapa you nggak mau berusaha untuk lakukan sesuatu, nanti kalau nggak bisa ya sudahlah kayak gitu kan, tapi you harus berusaha dulu kayak gitu. Itu sempat kayak ini orang nggak ini gitu ya. Terus sampai satu waktu kayak aku mikir, ya rasanya kayak kalau aku terus-terusan kayak menuntut dia untuk berubah sesuai dengan apa yang aku anggap itu baik kayak gitu ya. Apa yang aku anggap itu baik itu kayak
aku sendiri yang stres. Karena aku nggak ngelihat perubahan itu gitu loh. Iya. Kayak gitu. Aku nggak melihat perubahan itu. Jadi kayak aku berusaha untuk menarik diriku di posisinya dia dan kita bicara, tapi tetap kayak bukan mempertahankan, kayak ini sama orang ini harus tega, nggak bisa nggak tega, dalam artian ini dia orang terdekat gitu kan, jadi kayak nggak melulu lu harus aku bantu semuanya, lu harus berdiri dengan kaki lu, karena apa, life must go on. Gitu loh. Jadi kayak istilahnya aku nggak terus-terusan bisa bantu kamu seumur hidupku kalau kamu nggak bisa menertibkan hidupmu sendiri, kayak gitu. Dengan dalam tanda kutip kebodohan yang kamu lakukan, kayak gitu ya. Maaf kalau aku bilang tentang kebodohan yang kamu lakukan, karena aku berpikir bahwa lu harusnya nggak lakukan itu hal bodoh, kayak gitu loh. Ngerti nggak ya? Karena itu akan menjebak diri kamu sendiri, kayak gitu. Dan kamu kayak kayak menggali kamu nanti akhirnya jatuh di lubang itu, gitu loh. Ngerti nggak sih? Dan dia tahu itu sebenarnya, kayak udah gitu. Orang bebal banget ya. Jadi makanya kenapa aku bilang itu hal itu bodoh gitu loh, ngerti nggak sih? Maaf kata kalau aku bilang kayak gitu. Jadi harus maksudnya tetap ambil kendali bahwa istilahnya kita harus tega dalam artian teganya kita bukan berarti kayak yaudahlah kamu mau apa terserah, bukan, tapi teganya lebih lu harus berdiri dengan kaki lu, kayak gitu. Jadi aku harus cuma lihat dia, meskipun dia struggle dengan hal itu, aku harus tetap untuk lihat, stay away dari dia, kayak gitu. Cuma memang untuk melakukan hal itu bukan waktu yang apa namanya singkat gitu loh, Tisa, untuk bukan merubah ya, maksudnya melihat dia berjalan di dalam prosesnya dia, kayak gitu. Karena itu tadi yang aku bilang, aku nggak lagi bisa, maksudnya aku nggak lagi menanamkan rumus bahwa dia harusnya kamu kayak gini, kayak gitu, terus sesuai dengan aspekku gitu ya. Persentaseku lu harus goal di 80% nih di dalam hidup lu, misalnya kayak gitu. Itu aku gitu, itu porsiku. Ya aku nggak bisa menempatkan porsiku ke dia, kayak gitu. Jadi aku cuma mengikuti tahapnya dia, kayak gitu. Dengan sambil kayak dalam tanda kutip ya mentoring. Mentoring dari jauh, kayak misalnya kayak kasih dia advice gitu. Ini tentang masalah keuangan sih, Tisa, kayak gitu. Kayak banyak hutang, kayak gitu. Terus why lu banyak hutang? Pertama aku tanya dulu, maksudnya tentang sumber masalah hidupnya dia. Ini kan lu banyak hutang, lu buat apa, kayak gitu loh. Ngerti nggak? Terus jadi at least mami sebenarnya try to solve the problem ya, actually. Maksudnya kayak Oke. Jadi bukan menuntut, istilahnya kalau kita berhadapan dengan orang yang sulit ini, bukan menuntut dia berubah sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi cari solve-nya. Maksudnya kesulitan dia apa? Ini, kayak gitu ya. Oh ini, terus dicari lagi. Kesulitanmu ini tuh karena apa? Kayak gitu. Cari akarnya. Oh, karena ini. Jadi ketika kita menemukan masalah itu dulu yang harus diperbaiki. Kayak gitu. Jadi untuk menginginkan seseorang itu nggak jadi sulit, ya gitu ya. Kan karena setiap orang punya titik-titik sulit tertentu kan, kayak gitu. Kayak aku sulit juga sebenarnya, kayak gitu. Tapi di porsi-porsi tertentu, kayak gitu. Itu menurutku sih. Memang sih. Kalau Tisa bagaimana? Ya hampir mirip lah. Karena orang difficult kan intinya kan begitu ya. Kalau pengalaman aku tuh bertemu orang difficult banyak. Apa mungkin aku yang bodoh ya? Aku juga bingung. Enggak lah. Kenapa aku dekat dengan orang yang sulit gitu? Jadi adalah beberapa ya orang sulit dalam hidupku begitu. Dan hampir mirip juga sama kayak mami gitu, orang yang bahkan terdekat juga sama juga, soalnya masalah sumber masalahnya juga sama. Jadi buatku tuh orang sulit itu menjadi sulit ketika dia ngerasa dirinya dia tuh baik-baik saja. Nah itu tuh betul. Jadi buat aku itu menjadi sulit gitu, karena dia nggak tahu bahwa sebenarnya dia sakit, dan you need
kamu Dan butuh dia membuat masalah kayak gitu loh. Padahal tapi kamu tuh sebenarnya sakit dan kamu tuh butuh obat begitu. Tapi dia ngerasa dia nggak sakit. Ini orang-orang Sakit tipe-tipe dalam orang. tanda kutip ya Tisa ya. Iya, bukan sakit ini ya, bukan OTG ya. Mm-mm. Jadi dia ngerasa dia OTG, orang tanpa gejala begitu. Dan kemudian juga aku punya temen yang atau orang gitu ya, yang dekat lah gitu, yang juga sulit itu dalam artian kadang tuh jadinya egois gitu untuk dirinya sendiri begitu. Jadi kadang tuh yang struggling adalah aku begitu dalam segala hal dalam proses hidup gitu. Jadinya aku tuh yang struggling gitu. Entah aku yang bodoh atau gimana ya, cuman tapi menjadi struggling begitu dengan menyeimbangkan terus kemudian dan sebagainya begitu. Jadi buat orang itu juga sulit sih, orang yang itu menurutku orang sulit kedua ya, yaitu adalah orang yang egois begitu dengan hidupnya gitu. Yang terus Tisa menghadapi hal yang seperti itu gimana? Ya mana yang egois? Yang egois. Iya, kalau egois kan aku udah belajar sih. Jadi aku karena aku punya ini ya, punya apa ya? Ya sebenarnya sama semua orang tuh ini juga akan menjadi apa ya, hal kunci yang sebenarnya kita bicarakan. Jadi semua orang kan punya fase dalam hidupnya ya, dan aku pernah kehilangan begitu. Kehilangan dalam apa masa yang kehilangan pada saat lagi marahan begitu. Nah, buat aku jadi hubungan kemarin ya? Iya. Jadi hubungan itu tuh buat aku itu penting begitu. Kayak aku ngerasa bahwa itu hal penting yang harus aku jaga. Karena kalau aku nggak tahu kapan lagi dia akan hidup. Nah, ada ketakutan gitu kan. Jadinya kalau dulu aku akan berusaha untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Tapi hubungan persaudaraan, hubungan apalah gitu ya. Tapi ketika sampai di ada satu titik di mana aku berpikir bahwa kita nggak bisa gitu kalau berjalan, kita harus melangkah kaki kiri kaki kanan. Nggak bisa kalau kaki kanan terus, lucu banget jalannya nggak sih? Nah, jadi aku akhirnya memilih untuk mundur begitu. Lebih baik aku daripada aku terus menyakiti diriku sendiri gitu. Ya aku memilih untuk mundur, tapi meskipun tidak akan merubah apapun sebenarnya, tetap sama gitu, tetap menjadi orang terdekat juga. Tapi aku berusaha untuk ketika kamu butuh ya aku ada gitu, tapi tidak yang seperti yang kayak berusaha lagi yang harus kayak gimana gitu sih, udah tidak. Ya itu posisiku ya Mi. Kemudian aku juga punya orang difficult yang merasa dirinya pinter. Itu juga sulit juga. Jadi susah diajak diskusi. Pokoknya kalau diskusi dia ngerasa bahwa dia yang benar. Terus dia ngerasa dirinya dia yang benar, ya kamu yang salah gitu. Jadi bulet. Aku rasanya gitu. Kayak sempet kepikir di otakku ya Tisa. Ya udah itulah ya. Dipikirin. Lanjut. Nggak boleh disebut ya. Nggak boleh. Ya. Jadi itu. Jadi kalau ya itu buatku juga difficult. Orang-orang difficult begitu. Kemudian yang keempat buatku itu adalah orang yang ngebosi. Wah, itu juga difficult. Ngebosi dalam artian itu yang gimana? Ya ngebosi kayak lebih ke nyuruh, merintah dengan segala otoritasnya yang dia ngerasa begitu ya. A, B, C, D, E ya kamu harus begini dan sebagainya. Nah, menghadapi orang yang seperti itu kita nggak usah baper. Itu aja intinya sebenarnya satu, kita nggak usah baper gitu. Aku nggak tahu sih, aku ngerasa hidupku tuh sekarang sampai di titik ini ya, di usia 30 tahun ini, Bapak Ibu sekalian, usia saya 30 tahun. Udah kepala 3 kamu gitu. Ngasih pengumuman. Iya, mungkin aku udah mulai dewasa gitu menghadapi mulai dewasa. Maksudnya menghadapi apa gitu dalam hidup. Jadi kayak nggak mau ngoyo lagi begitu. Kayak ngeras ya udah gitu. Kayak apa ya? Ya. Atau kamu ketular aku? Ya, mungkin. Jangan. Kita jangan terlalu bergaul bersama lah. Oke. Jadi lebih kayak Wallace aja begitu. Buat aku sih ya paling pertama tuh jangan baper sih. Nah itu yang aku menghadapi orang-orang sulit tuh
seperti gitu. Mmm. Dan ini yang menjadi ide, bukan ide, maksudnya hal menarik adalah kenapa kira-kira ya orang-orang itu menjadi sulit kalau menurut Mami? Iya, kenapa? Salah satunya karakter ya, Tisa. Maksudnya kayak setiap orang itu Ya. punya karakter yang beda-beda kayak gitu kan. Mhm. Mau orang itu lahir kembar kayak gitu kan, Tetap tapi aja dia beda. punya karakter yang dibawa. Iya betul, karakter yang dibawa itu sih yang paling utama itu. Terus plus di mana dia bertumbuh, Lingkungannya ya. orang-orang di sekitarnya. Iya betul, lingkungan kayak gitu. Lingkungan itu kayak memperkuat karakter itu sendiri kayak gitu loh. Iya. Jadi awalnya sudah ada karakter itu gitu loh. Tapi karena lingkungannya itu yang istilahnya nggak mendukung dia, dalam artian bukan nggak mendukung yang seperti apa, tapi kayak membuat karakter itu bertumbuhnya jadinya nggak baik dalam artian sulit itu sendiri. Iya, jadi ini sih, jadi apa? Kalau buat aku ya, semua dari kita lah ya, semua dari kita gitu ya. Semua kan punya. Ya makanya itu intinya itu di karakternya kita sih sebenarnya. Dan memang memang benar bahwa karakter itu terbentuk dari kisah masa lalunya sebenarnya. Orang sampai di titik ini, sebenarnya kita diperkuat lah istilahnya. Aku kalau dulu itu ada satu psikolog yang bilang ke aku begini, kan aku menanyakan gitu, kira-kira kan ada dulu tuh pernah kami tes DISC, jadi mungkin kalau teman-teman tahu soal dominan, compliance, itu apa? Aku lupa ya. Sama C itu C compliance, S itu steadiness. Nah aku tuh orangnya steadiness, jadi nggak mau. Ya udahlah, nggak usah cerita itu ya, nggak penting. Nah terus kok jadi dibongkar? Iya. Nah terus jadinya tuh itu udah karakter gitu. Jadi beliau tuh ngetes kami untuk ngelihat pada saat di dalam tekanan itu apa yang akan keluar dari kami, dari DISC-nya itu tadi. Terus di ketika di balik topeng di balik topeng itu apa juga yang akan keluar. Kemudian kalau di depan orang itu apa yang akan kita tunjukkan. Nah punya aku tuh semua S. dari di balik topeng, dari tekanan, dari ini segala macam semuanya S. Tidak ada yang lain. Apa itu S? S itu steadiness. Jadi steadiness tuh orang yang nggak mau berdebat. Orang paling males. Nggak mau berdebat. Kalau di warna tuh di warna hijau nih. Jadi ini pecinta damai, peacemaker. Kalau bisa aku mendamaikan semuanya. Biarlah aku yang salah, itu tiba-tiba steadiness gitu. Nah jadi terus aku kan nanya kan gitu kan, aku mau dong jadi orang dominan. Maksudnya dominan tuh kan ya gitulah. Aku nanya gitu, kira-kira orang itu karakternya itu bisa berubah nggak sih? Aku tanya kan ke psikolognya gitu. Terus psikolognya tuh jawab tidak akan pernah bisa berubah, tapi dia bisa berubah ketika ada kejadian luar biasa dalam hidupnya. Contoh, mungkin dia tiba-tiba kehilangan keluarganya dalam kecelakaan, atau dia kehilangan kakinya dalam kecelakaan, atau dia mengalami hal yang luar biasa lainnya dalam hidupnya. Nah itu bisa merubah karakter. Nah, jadi karakter tuh benar-benar melekat begitu ya dalam diri kita, yaitu dari latar belakang kehidupan kita. Jadi kalau menurutku memang kenapa sampai ada orang-orang difficult ini, ya mereka punya fase cerita sendiri gitu dalam hidupnya mereka. Betul. Ya, jadi dia punya fase cerita. Membentuk itu semakin kuat gitu ya. Dia punya fase sendiri begitu dalam entahlah apapun yang dialami ya. Tapi tidak membenarkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Terus kita harus excuse tiap saat itu, tidak ya. Ya kita tidak excuse itu begitu. Tapi dia punya punya masa lalu yang mungkin kita nggak tahu itu apa. Nah kalau aku ngerasa bahwa kita sendiri mungkin ya, entah kita yang merasa waras atau memang waras, kita nggak tahu ya, antara kita merasa waras atau kita memang waras, kita yang harus belajar untuk merespon dengan tepat respon kita. Karena kita kayak tadi Mami bilang maksa bahwa orang itu harus ikut kayak kita. Kan susah banget. Gimana kau maksa orang yang egois untuk tidak egois? Gimana kau maksa orang, atau bagaimana kamu menyuruh orang misalnya orang gila. maaf kata kayak misalnya
tangannya nggak sempurna untuk mengambil sesuatu yang menurut kita itu harus diambil kayak gitu. Kita yang sempurna mungkin bisa Iya, ambil itu iya. dengan mudah gitu. Tapi untuk orang Kayak yang gitulah iya. istilahnya. Iya benar, itu kan Jadi hal ya yang harus sulit. disesuaikan gitu loh. Nah kalau Itu Mami hal sulit gimana bagi dia. soal itu nih? Respon. Jadi buat aku sih Ya harusnya itu respon. seperti yang aku bilang gitu. Kita nggak Ya. bisa, misalnya ya, kita bisa melakukan itu 80% kayak gitu. Nah kita nggak bisa menempatkan 80% itu sama orang itu kayak gitu loh. Menempatkan kita bisa 80%, dia harus melakukan 80% itu nggak bisa kayak gitu. Ya. Yang ada ya itu, yang dalam tanda kutip kayak mentoring gitu loh ya sama dia. Ya kita lihat, kasih tahu sesuatu hal yang maksudnya you pengen bangkit dari hidup you kayak gitu loh. Ya kalau you kayak gini terus kayak gitu, kalau kamu gini terus lu nggak akan bisa bangkit. Jadi kayak paparkan sesuatu hal yang bukan akan dia hadapi sebenarnya, tapi sudah dia hadapi kayak gitu loh. Lu sudah kayak gini gitu loh. Lu mau keluar dari ini nggak ya gitu ya. Kalau mau ya ayo dalam artian Bersama, seperti apa? Ya mulai dalam tanda kutip kayak memperbaiki semua kayak gitu. Memperbaiki semua itu ya, kalau dari masalah yang aku hadapi ya, yang menghadapi orang sulit ini, kayak berubah di dalam pandangan kamu mengenai kehidupan dalam artian ini kan tentang keuangan ya toh. Kamu mau punya apa aja nggak bisa sesuaikan dengan penghasilan kayak gitu loh. Jadi kayak di-maintain untuk melihat itu gitu loh. Apa yang harus dirubah dari dia, melihat kayak keinginan dia kayak gitu loh. Memuaskan keinginan dia nggak bisa karena setiap orang punya berkatnya masing-masing. Dalam artian kalau masih belum diberkati tentang hal itu, jangan maksa gitu loh. Itu aja yang harus kita maintain dari orang itu. Kayak yang contoh punya masalah yang aku hadapi dengan orang sulit ini. Jadi lebih yang ke arah seperti itu, Tisa. Jadi kayak sesuaikan. Kalau dia masih belum bisa kayak tiba-tiba bersih langsung, dia nggak bisa seperti apa yang kita mau, enggak gitu. Benar. Tapi ya memang itu perlu maintenance. Ya. Yang yang harus kita pikirkan adalah beginilah. Kita kan manusia berdosa ya. Kita manusia berdosa Pasti. Gitu ya. Terus kemudian Tuhan dengan baiknya begitu menghapus dosa kita. Terus dengan sabarnya kita bikin dosa lagi gitu kan. Apalah maksudnya, tapi Tuhan tetap sabar gitu dengan menegur. Ya kan, ngingetin lagi untuk kembali bahwa aku di sini gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau boleh ku gambarkan begitu ya. Bahwa kita jadi Tuhan kita frustrasi. Kalau kita jadi Tuhan kita frustrasi. Aduh Tuhan nih, kita aja ngadepin satu orang aja kalian stres. Ini gimana jutaan. Tapi maksudku adalah poinnya adalah kita juga yang harus waras. Kita yang merasa waras ini ya. Kita yang merasa waras ini ya, kita juga harus tahu bahwa orang itu butuh untuk dipulihkan gitu, atau maksudnya kita Tuhan kali ya. Maksudnya ini merubah perbaiki pola pikirannya dia gitu loh. Bahwa kamu tuh sebenarnya butuh butuh pertolongan, intinya begitu, atau butuh untuk merubah hidupmu gitu. Kalau mereka butuh pertolongan, mereka tahu kalau mereka butuh pertolongan, Disa. Ya. Tapi yang perlu dirubah adalah mereka melihat apa permasalahan di dalam hidupnya itu. Itu yang aku dapati, bahwa mereka nggak melihat bahwa apa yang mereka sebabkan masalah itu karena ada sebuah permasalahan di dalam hidupnya mereka. Permasalahannya bukan sebabnya ya, bukan akibatnya ya. Ngerti nggak? Kayak misalnya hutang lu banyak. Masalahnya sebenarnya bukan hutangnya yang harus diselesaikan, Tisa. Tapi pola pikir bagaimana mereka menggunakan keuangan mereka. Nah, itu yang mereka nggak menganggap bahwa itu masalah gitu loh. Sehingga ada sebuah masalah yang timbul seperti itu. Kayak misalnya mereka apalagi tentang masalah egois.
kayak gitu ya, mau menangnya sendiri, kayak gini berdebat, loh akhirnya kan timbulnya kayak dia yang jadi masalah sebenarnya bukan ininya, bukan oh kamu egois, bukan itu, dia akan tetap mempertahankan itu ada di belakangnya kayak gitu loh, itu ada di belakangnya, itu sehingga menimbulkan dia menjadi egois. Jadi harus cari kayak sumbernya, kita harus telaten untuk cari sumbernya apa sih Kenapa sampai yang bikin enggak, dia itu egois yang gitu? harus ya itu yang harus sedikit demi sedikit itu kayak bukan dirubah, tetapi membuat dia mengetahui bahwa hal ini itu yang menyebabkan dia mempunyai masalah itu. Dan dia tidak menganggap itu masalah sebenarnya. Iya, ketika maksudnya Ya itu yang jadi masalah. Jadi maksudnya beliau bisa melihat gitu bahwa sebenarnya ada hal yang harus dirubah begitu ya, supaya tidak menyebabkan yang masalah yang akhirnya terjadi gitu. Betul. Ya. Jadi apa ya teman-teman, maksudnya yang ingin ku bilang bahwa sebenarnya orang sulit tuh ada aja dalam kehidupan kita gitu. Menurutku tidak ada orang siapa di dunia ini yang tidak punya orang sulit. Gak mungkin. Kayaknya semua dari kita pasti bahkan punya. Kita sendiri pun bisa jadi orang yang sulit buat juga, orang benar. lain. Bukan cuma orang gitu ya. Jadi bukan orang lain. Jadi ketika kita menghadapi orang sulit gitu, ya itu tadi sih halnya, sebenarnya intinya itu adalah bagaimana kita kalau bisa ku ini ya. Jadi maksudnya kita harus respon kita yang harus dibenerin gitu. Benerin, betul. Ya kayak tadi kan Mami sampaikan bahwa orang ya kalau ya gimana kamu kalau orang yang model kayak gitu kamu paksa untuk berubah gitu dengan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, Apa itu kan yang orang ekspektasi kita tadi ya, itu kan akan sulit begitu. Karena ya itu tadi, kamu harus mengingat bahwa semua orang itu punya masa lalu yang beda-beda yang sampai membentuk dia di titik ini. Nah kita nggak tahu masalah apa yang sedang dia hadapi sampai timbullah masalah yang kita lihat sekarang ini, akhirnya membentuk dia menjadi orang difficult. Nah jadi respon kita lah yang mungkin kita harus mulai untuk punya pola pikir yang juga seperti tadi ya. Jadi pertama bahwa ya harus berpikir benar gitu, harus dibenerin gitu. Jangan kita memaksakan kehendak kita begitu untuk orang yang sulit ini. Tapi bagaimana kita sama-sama membantu dia untuk melihat sebenarnya di balik itu ada masalah yang harusnya itu dulu yang diselesaikan gitu ya Mi, maksudnya. Iya betul. Di intinya dulu, dicari inti permasalahan di dalam hidupnya, baru kita itu. Karena ya itu lagi. Tapi ini kita nggak bisa bantu orang seumur hidup. Bantu dalam artian kayak semua masalahnya kayak kita beresin gitu. Iya, ngana Tuhan. Masalahnya kita beresin. Iya, jadi tapi ini juga ini ya, aku memikirkan juga iya ya benar, kita dalam segala hal, dalam segala aspek hubungan, entah dalam suami istri, entah dalam pertemanan persahabatan, ini juga benar kita harus lihat gitu. Kenapa ya suamiku jadi begini gitu ya contoh. Pasti ada alasannya. Betul. Juga kan, ada ininya. Oke, kita nggak bahas ke situ, tapi di poin yang tadi itu. Intinya gini, maksudnya ketika ini sebentar. nama istilahnya kan gini, apa? Ini sekalian sambil penutupan nih. Jadi sambil penutupan nih. Nah, Mahmi punya pesan untuk orang-orang, teman-teman kita, siapapun itu, yang di luar sana, yang pasti dan aku yakin bahwa mereka semua punya orang sulit dalam hidupnya. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Ya, sebenarnya bukan cuma buat mereka ya, buat kita semua lah, termasuk aku dan kamu juga. Karena ya itu lagi kan aku bilang bahwa kita itu juga bisa menjadi sumber orang sulit buat orang lain juga gitu kan. Jadi istilahnya ini buat kita semua gitu. Intinya adalah ketika kita menjadi orang sulit buat orang lain ya gitu. Apakah kita mau dimengerti atau mau dibenarkan? Wah, ya itu aja dulu. Jadi kalau gitu, kita perlu orang yang mengerti kita untuk kita bisa jadi benar. Sesuatu itu kalau dipaksa itu akan sakit tuh, intinya gitu. Benar. Jadi istilahnya kita harus bukan bermaksud untuk kayak kasih halus-halus orang gitu, bukan gitu. Tetapi ketika kita mau membentuk seseorang atau mau orang itu menjadi baik, kita harus tahu gitu apa yang menyebabkan orang itu menjadi nggak baik. Intinya ya gitu,
pahami dulu gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip sulit di dalam hidup kita, kayak gitu. Kita yang waras jadi tadi yang atau menganggap diri kita waras kayak gitu. Ya jangan jadi gila kayak mereka. Jangan jadi gila dengan apa? Ya kita kalau ngelihat mereka kayak kita stres gitu kan ya, Tisa. Gitu bener. dengan hidupnya mereka. Ya jangan jadi gila. Tetap jadi waras. Kita harus lihat keadaan mereka, cari solusi di dalam hidupnya mereka, apa yang membuat mereka melakukan hal itu, dan sama-sama untuk memberikan bantuan kita itu sama-sama untuk merubah hal itu. Merubah dalam artian bukan merubah yang ting-ting yang berubah gitu, bukan gitu, tapi berproses di dalam hal itu. Terima kasih Mi untuk penutupan yang sangat luar biasa. Karena itu yang benar-benar harus kita ingat gitu. Jangan sampai kita jadi gila juga gitu. Kita menghadapi orang gila dengan gila, kan nanti siapa yang warasin? Ya kan? Dan kemudian poin penting, gak ada yang bisa dipilih. Kemudian poin penting tadi yang juga Mami sampaikan itu soal kita mau dibenarkan atau mau dimengerti. Nah, itu deep sekali sih. Menurutku itu juga kita seumpamanya ya, kita yang menjadi orang difficult begitu. Itu hal itu yang harus kita ingat ya Mi. Apakah kita mau menjadi orang yang dibenarkan atau di apa bahasanya, jangan dibenarkan ya. Apa ya bahasanya? Apa ya Mi? Apa ya? Dibenarkan dia. Dibetulin. Diperbaiki, dibetulin, betul. Bisa. Ya intinya, oke, pokoknya intinya dirubah lah intinya ya. Oh iya betul, dirubah. Dirubah lah ya. Jadi kita mau jadi orang yang dirubah atau kita mau menjadi orang yang dimengerti. Dimengerti dalam artian bukan yang di alus-alus tadi ya, bukan bukan bicara tentang itu, enggak gitu. Soalnya kalau ketika kita terus ingin menjadi orang yang dimengerti, maka kita nggak akan pernah bertumbuh. Kita bertumbuh dalam keegoisan kita. Kita merasa bahwa kita benar. Jadi ngana yang harus mengerti aku terus gitu. Tidak. Nah itu poin yang menurutku penting banget sih untuk kita bisa renungkan secara bersama-sama teman-teman, bahwa yuk kita jadi orang yang waras gitu ya. Waras untuk diri kita sendiri dan juga waras untuk orang lain. Waras untuk diri kita sendiri untuk tidak menjadi orang difficult juga buat orang lain. Dan waras juga untuk orang lain, yaitu kita harus bisa sama-sama untuk menolong dia gitu. Bukan menolong, apa intinya? Memperbaiki. Perbaiki lagi. Intinya membantu dia untuk melihat masalah yang sebenarnya masalah inti dalam hidupnya, gitu ya Mi? Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk mendengarkan ocehan kami malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi insight baru gitu ya Mi, dalam hidup kita. Semoga kita podcast ini bisa terus menjadi berkat buat teman-teman. Kalau teman-teman mau menceritakan kisah cinta lagi. Kenapa aku jadi kisah cinta? Mau menceritakan cerita apapun itu yang teman-teman ingin ceritakan, bisa kirim ke email kami, ada juga di description below, teman-teman boleh tulis. Dan mungkin teman-teman juga boleh komen untuk yang sudah mendengarkan, ada tidak pengalaman dengan orang difficult, terus kemudian bagaimana teman-teman menghadapinya. Atau mungkin mau ini ya, maksudnya kayak saling berdiskusi di komen gitu. Iya, boleh loh Tisa. Jadi kita akan sama-sama membaca dan juga mendengarkan. Membaca lebih tepatnya, karena tulisannya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga terus dalam keadaan sehat. Semoga terus doakan bangsa ini semoga cepat pulih di usianya yang udah 76 ya. 76 ya. 76 tahun, semoga bisa pulih. Covid cepat selesai. Pemerintah dengan segala usahanya kita doakan terus. Betul ya Mi? Ya betul. Semakin menjadi bangsa yang kuat di 76 tahun ini gitu ya, kuat dalam artian persatuannya gitu ya. Benar. Gitu. Amin. Meskipun kita berbeda dan banyak yang berbeda di Indonesia ini kan, dari suku, dari agama gitu kan. Buktinya kita bisa bersatu, orang Timur dan orang Jawa.
Benar. bisa bersatu dalam kehidupan ini. Jadi tetap sehat teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast kita di minggu depan. Tuhan memberkati. Selanjutnya. Dadah. Tuhan berkati. Bye.